Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai dampak sosial informatika. Sebelumnya, siapa sih di sini yang pernah bermain TikTok, Instagram, atau Twitter? Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara daring. Ini mencakup situs web dan aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Ia memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antara pengguna. Lalu, jika kita bermain media sosial, dampaknya apa aja sih? Dampak media sosial ada dua loh. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua, dampak negatif. Pertama, kita akan belajar mengenai dampak positif media sosial. Dampak positif yang pertama adalah koneksi sosial. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain di seluruh dunia, memperluas jaringan sosial, dan meningkatkan interaksi sosial. Yang kedua, berbagi informasi. Pengguna dapat dengan mudah berbagi informasi, ide, dan pengalaman melalui media sosial, memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien dan pertukaran pengetahuan. Yang ketiga, pemberdayaan individu. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, menciptakan konten, dan memperjuangkan isu-isu yang mereka pedulikan, memungkinkan partisipasi aktif dalam diskusi publik dan perubahan sosial. Dan yang terakhir, pendidikan dan informasi. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk pembelajaran dengan adanya grup studi, diskusi, dan konten pendidikan yang tersedia secara luas. Selain dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif. Kali ini kita akan belajar mengenai dampak negatif media sosial. Dampak negatif yang pertama adalah ketergantungan dan gangguan. Pengguna media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mengganggu produktivitas serta kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Yang kedua, privasi dan keamanan. Penggunaan media sosial meningkatkan risiko privasi dengan potensi untuk penyadapan data pribadi, pencurian identitas, dan penipuan online. Yang ketiga, hoax. Media sosial memungkinkan cepatnya penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi opini publik dan memicu ketegangan sosial. Selanjutnya, pengaruh negatif pada kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Dan yang terakhir adalah cyberbullying. Penggunaan media sosial seringkali menjadi platform untuk intimidasi, pelecehan, dan cyberbullying yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu. Jadi, apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah tindakan mengganggu, mengejek, atau merendahkan seseorang secara repetitif dan agresif melalui media digital seperti pesan teks, email, media sosial, atau platform daring lainnya. Ini bisa berupa penghinaan, ancaman, atau penyebaran informasi palsu dengan tujuan menyakiti atau merendahkan harga diri target. Lalu, bagaimana cara menghindari cyberbullying? Pertama, tetapkan privasi dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Kedua, berhati-hati dalam menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal. Dan yang ketiga,
Jangan merespon atau membalas pesan yang mengandung pelecehan atau intimidasi. Lalu, bagaimana jika kita sudah menjadi korban cyberbullying? Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah segera laporkan kepada orang tua atau guru. Kedua, simpan bukti-bukti cyberbullying seperti tangkapan layar atau pesan teks. Ketiga, blokir atau batasi interaksi dengan pelaku cyberbullying. Dan yang terakhir, jangan merasa malu atau takut untuk meminta bantuan. Nah, itu tadi materi mengenai dampak sosial informatika. Ibu harap kalian dapat memetik pelajaran dari materi yang telah disampaikan. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.